Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Haris di channel YouTube ini. Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Oke, pada kesempatan kali ini aku bakalan ngasih tahu ke kalian semua mengenai apa sih itu korupsi, apa saja yang termasuk dalam tindakan korupsi dan membawa dampak apa saja sih korupsi untuk kita. Langsung aja, let's go. Apa sih korupsi itu? Korupsi itu artinya suka memakai barang atau jasa yang dipercayakan padanya. Nah, untuk pengertian secara global, korupsi itu bisa diartikan sebagai penyelewengan atau penggelapan untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain. Kasus korupsi itu pun sudah begitu masif dan parah. Apalagi tiap tahunnya semakin bertambah. Pelakunya tidak memandang gender, usia, jabatan, mulai dari laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua, pemerintah daerah, lembaga eksekutif, hingga yudikatif. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, ada 7 jenis kelompok tindak pidana korupsi. Yang pertama, perbuatan yang merugikan negara. Ada 2 bagian, yaitu mencari keuntungan melawan hukum dan merugikan negara serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Contoh sederhananya bentuknya tender, pemberian barang, atau pembayaran pajak yang tidak sesuai. Kemudian yang kedua, penyuapan. Semua bentuk tindak pemberian uang atau menerima uang yang bukan seharusnya dan dilakukan oleh siapapun, baik perorangan maupun badan hukum. Kemudian yang ketiga, gratifikasi. Gratifikasi yang dimaksud adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai atau penyelenggara negara. Jenis hadiahnya sendiri bisa berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas lainnya. Pengertian gratifikasi menurut Surat Edaran Nomor 20 bulan Juni tahun 2020 tentang implementasi pengendalian gratifikasi di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan, yaitu meliputi pemberian uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, fasilitas lain baik yang diterima dalam negeri maupun luar negeri. Gratifikasi biasanya timbul karena rasa terima kasih, sungkan, rekan baik. Sungkan kalau nggak ngasih, soalnya udah ngebantuin ini itu. Yang keempat, penggelapan dalam jabatan. Contohnya ini kayak penggelapan dalam laporan keuangan, menghilangkan barang bukti, atau ngebiarin orang lain ngehancurin barang bukti yang tujuannya untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara. Jadi, menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Yang kelima, pemerasan. Biasanya bentuk pemerasan ini bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan cara memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan. Mungkin contoh gampangnya sih pungli. Nah, sama seperti gratifikasi, cuman yang ini itu menerima yang maksa. Oke, biasanya kan pungli itu di tempat pembuatan KTP, perpanjangan SIM atau STNK. Nah, itulah salah satu contohnya. Yang keenam, perbuatan curang. Curang termasuk tindakan korupsi juga ya guys. Seperti curang dalam pengadaan proyek atau barang yang merugikan orang lain namun menguntungkan untuk dirinya sendiri atau instansinya. Yang ketujuh, benturan kepentingan dalam pengadaan. Istilahnya mirip dengan nepotisme. Jadi memanfaatkan kedudukan yang dimiliki untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongannya sehingga tugas yang diamanahkan atau diserahkan ke keluarga atau golongannya
Otomatis kegiatan ini tidak dilaksanakan dengan objektif dan berpotensi menimbulkan kerugian. Di balik 7 jenis tindakan korupsi, ada faktor internal dan faktor eksternal yang melatar belakangi tindakan mereka. Yang pertama, faktor internal. Manusia ini biasanya tidak pernah puas terhadap apa yang dimilikinya, serta mempunyai hasrat yang besar untuk memperkaya diri. Selalu pengennya yang lebih, nggak puas dengan punya cukup satu barang. Kedua, seseorang itu memegang gaya hidup yang konsumtif. Ditambah, di era modern dengan gaya hidup di kota besar yang hedon, perilaku konsumtif seperti sebuah kebiasaan yang wajar. Nah, untuk itu harus diimbangi dengan pendapatan yang memadai, sehingga membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan demi memenuhi hajatnya berhura-hura. Ketiga, moral manusia yang kurang kuat untuk menolak godaan korupsi yang beredar dan menghantui lingkungannya. Mulai dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi. Hanya karena kebiasaan atau lingkungan yang lama ikut korupsi, sehingga meneruskan kebiasaan tersebut. Sedangkan faktor eksternalnya meliputi 1. Faktor politik, hukum, ekonomi, dan faktor organisasi. Yang pertama, faktor politik. Kerap sekali berurusan dengan kekuasaan. Nah, jadinya pelaku-pelaku yang ingin berkuasa, mereka biasanya menghalalkan segala cara untuk tidak lengser. Contohnya misalkan, di putaran pilkada kedua, biasanya paslon yang ingin menjabat menghalalkan segala cara dan usaha untuk bisa menduduki kekuasaannya kembali. Kemudian yang kedua, faktor hukum. Ini nih yang sering terjadi, bukan sering, sudah menjadi kebiasaan hukum di Indonesia, yang runcing di bawah tapi tumpul di atas. Mudah ditemukan aturan yang diskriminatif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas dan tidak tegas, sehingga menimbulkan multitafsir, serta terjadinya kontradiksi dan overlapping dengan aturan yang lain. Yang ketiga, faktor ekonomi. Jikalau seseorang dengan gaji yang sedikit tapi kemauannya tinggi, maka orang itu akan tergoda untuk melakukan korupsi demi memenuhi hasratnya. Yang keempat, terakhir, faktor organisasi. Organisasi ini dalam artian luas ya, tidak hanya organisasi yang ada dalam satu lembaga saja. Adanya sifat kurang teladan dari seorang pemimpin, tidak ada kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas di dalam instansi pemerintah yang kurang memadai, manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi, juga lemahnya pengawasan. Oke, pengertiannya sudah, jenis korupsi juga sudah, faktornya juga sudah. Kemudian dampaknya apa nih untuk kita semua? Jelas ada dampaknya teman-teman. Yang pertama, korupsi ini meningkatkan angka kriminalitas. Yang kedua, membuat masyarakat menjadi semakin individualis sehingga mementingkan dirinya sendiri dan mungkin keluarganya. Yang ketiga, mempersulit pembangunan ekonomi serta mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan, menyebabkan inflasi ongkos niaga serta mengacaukan lapangan perniagaan. Yang terakhir, mahalnya harga jasa dan pelayanan publik akibat pungli. Solidaritas semakin langka akibat tidak mempunyai pegangan yang jelas untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, kita ambil contoh. Contohnya biasanya bantuan sembako yang diberikan oleh pemerintah. Biasanya di dalamnya cuma ada 2 bungkus mie instan, 2 butir telur, ikan kemasan kaleng, serta beras 1 plastik es. Itu contoh real yang biasanya terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, itu tadi dampak yang ditimbulkan oleh para pelaku korupsi di Indonesia. Beneran ngeri kan? Oleh karena itu, mari kita tanamkan anti korupsi harga mati.
Para pelaku korupsi harus diadili seadil-adilnya, cabut akar budaya korupsi dari pelaku supaya tidak ada lagi budaya mewajarkan bahwa korupsi adalah hal yang biasa. Sebelum aku tutup vlog kali ini, yuk kita sama-sama dengerin statement dari teman-teman di Kaca Balu. Oke Pak. Ya. Coba dong Pak, kasih statement atau pernyataan mungkin tentang pernyataan anti korupsi. Oke. Apabila seorang korupsi itu akan merugikan seluruhnya, baik negara maupun individu orang tersebut. Mari kita berantas korupsi. Mari kita naikkan anti korupsi. Say no untuk korupsi. Oke, thank you Pak. Pak. Ya, mana? Coba dong Pak, kasih satu statement atau pernyataan dari Pak Adi tentang budaya anti korupsi. Kalau korupsi menurut saya sih itu istilahnya terlalu halus, Mas Haris. Kalau korupsi menurut saya diganti aja istilahnya perampok, ya, pencuri, maling. Itu sebenarnya istilah lebih itu sebenarnya terlalu halus buat para koruptor. Karena kalau menurut saya itu koruptor itu sama dengan maling, cuma memang dia pakai jas kan, dia punya jabatan rapi, terus nggak bisa dihakimi secara massa. Kalau saya bisa dihakimi massa aja. Hakimi massa. Iya, supaya itu orang lihat juga jadi takut lagi untuk korupsi. Mantap. Kalau perlu korupsi berapapun jumlah korupsi langsung aja hukum mati. Atau hukuman seumur hidup. Hukum seumur hidup. Biar jerah. Jerah ya Pak ya. Oke. Berarti say no. Apa sih? Say no to corruption. Ya, say no to corruption. Oke, mantap Pak Adi. Siap. Thank you Pak. Bu, coba dong Bu, minta tolong kasih statement dulu atau pernyataan anti korupsi Bu. Oh, jangan cengir Bu. Lu jangan cengir, gue jangan cengir juga. Gimana? Jadi gini, korupsi pada dasarnya adalah sesuatu yang merusak bangsa kita banget. Bu, lihat kamera Bu. Kalau saya itu harus ditindak tegas banget. Oke, mantap. Hancurkan saja korupsi itu. Pokoknya intinya hilangkanlah korupsi itu. Say no to korupsi, berani jujur itu hebat. Hebat, mantap Bu. Yuk, makasih Bu Lisha. Gimana Mbak nih? Coba dong kasih statement tentang anti korupsi. Anti korupsi, berani jujur, karena dengan jujur itu merupakan langkah awal untuk melawan korupsi. Semangat. Semangat. Oke, thank you Mbak. Vita. Yes. Coba dong kasih statement tentang anti korupsi. Anti korupsi. Oke, nah korupsi itu merupakan tindakan yang menyalahgunakan kepercayaan. Nah, kepercayaan itu sangat penting. Ya. Nah, kepercayaan itu seperti sebuah kertas yang sekali kusut itu tidak akan mungkin kembali seperti semula lagi. Bijak sekali. Ya, jadi jangan pernah menyanyiakan hidup yang sempurna dan membuatnya menjadi tidak sempurna. Wow. Jadi say no to korupsi. Mari lawan korupsi. Wow. Oke, thank you Kak Vita. Yuhu. Pak, izin ya Pak. Siap. Coba kasih statement mengenai anti korupsi Pak. Korupsi. Jadi begini, ada pepatah mengatakan jika kita ingin membangun negara itu tidak perlu mengangkat senjata dan membunuh orang. Cukup dengan tidak melakukan korupsi itu sudah membantu Indonesia. Ya. Jadi say no to korupsi. Say no to corruption. Oke Pak, thank you Pak. Mas Ardi, halo. Gimana ketawa? Sebagai tunas integritas nih, coba kasih statement tentang anti korupsi. Korupsi merugikan bangsa, jadi jangan sampai korupsi karena korupsi itu Berbahaya. Oke, sebelum aku tutup vlog kali ini, aku bakal kasih tahu ke teman-teman semua bahwa BP Jam Sostek mendapatkan penghargaan peringkat ketiga sebagai unit pengendalian gratifikasi terbaik dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Semoga selalu menjadi institusi yang bersih, bebas suap, korupsi, dan gratifikasi. Oke guys, sekian vlog kita kali ini. Semoga korupsi di negara Indonesia tiap tahunnya makin berkurang. See you on the next video. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.